Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pembelajaran kita terhadap kitab-kitab perjanjian lama, kita telah mencapai kitab Yesaya, kitab nubuatan yang pertama. Kita telah mencapai akhir bab 5 dan ayat pertama dari bab yang ke-6. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih saudara. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan rehat dan kembali untuk memulai studi. Salam jumpa Saudara Yosef. Terima kasih. Apa yang Anda rasakan ketika kita mempelajari kitab-kitab nubuatan? Jadi ini dikonfirmasi yang mana kita harus perhatikan. Iya, benar. Saudara Yosef, sementara kita melanjutkan pembicaraan kita di Yesaya 5 dan 6, kesengsaraan yang dibahas untuk segala jenis dosa yang dilakukan orang-orang ini, kita membaca di ayat 25, akhir dari ayat 25. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Seberapa besar pesan ini disampaikan kepada kita, ciri-ciri murka Tuhan yang terus-menerus terhadap umatnya, baik di masa lalu atau di masa depan. Apa yang kita lihat di dalamnya? Beberapa orang berpikir bahwa amarah Tuhan adalah hal yang berlebihan. Berpegang pada ayat yang mengatakan Allah itu kasih. Dan kita mengetahui ayat ini dan kita sangat menghormatinya. Allah itu kasih. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tapi apakah Tuhan marah? Jawabannya iya. Dan ketika kita membaca kitab Wahyu misalnya, sebab telah tiba hari besar murkanya dan siapakah yang sanggup bertahan? Terlebih lagi kita membaca Mazmur di Mazmur pasal 7, kita membaca kata-kata menakjubkan tentang Tuhan. Kita membaca dalam Mazmur pasal 7, Allah adalah hakim yang adil. Dan Tuhan murka setiap hari. Maka Dia melihat kejahatan, aib dan kerusakan yang sedang terjadi. Dan Dia marah karena kejahatan ini. Kalau Dia tidak berbalik, maka Dia akan mengasah pedangnya. Artinya, jika orang fasik tidak kembali dari jalannya, Tuhan punya pedang dan Dia akan mengasahnya serta menghakimi dengan pedang itu. Jadi Tuhan melihat semua terjadi? Jawabannya ya. Mengapa Dia tidak langsung menghakimi? Karena Dia adalah sabar. Namun bagaimana jika orang jahat itu tidak kembali dari kejahatannya? Dia akan mengasah pedangnya. Benar, benar. Mulai dari ayat 26 sampai akhir pasal 5, dia berbicara tentang bangsa-bangsa yang Tuhan panggil untuk datang dengan penghakiman atas umatnya. Hal ini terjadi secara historis di masa lalu ketika bangsa Kasdim dan Asyur menyerang bangsa ini. Tapi di masa depan, siapa bangsanya yang akan melawan terhadap bangsa Israel, terhadap bangsa itu di masa depan dalam kesengsaraan mereka, agar penghakiman ini menimpa mereka? Lihat ketika kita membaca di ayat 26, Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh. Dalam kitab Wahyu, kita membaca raja-raja dari timur, Tiongkok dan Jepang yang tidak pernah berperang di wilayah kita, Timur Tengah. Tidak, di masa depan mereka akan melakukannya. Saya hanya akan membaca 2 atau 3 ayat jika Anda berkenan. Yang perjelas masalah ini karena ini benar-benar berbahaya. Contohnya di Yoel pasal 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan.
Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segala penjuru dan berkumpullah ke sana. Tuhan sedang dalam peperangan. Izinkan saya juga membacakan untuk Anda sebuah ayat yang disebutkan dalam Zakaria pasal 14 yang berbicara mengenai masalah yang sama. Dalam Zakaria 14, Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Yerusalem, inilah yang disebut pertempuran Harmagedon jika saya boleh menggunakan ungkapan ini. Benar. Disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 16, kita membaca, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan dari ayat ini kita memahami saudara ayat bahwa semua bangsa akan datang. Dan di sini dia menggambarkan mereka kepada kita, aumnya sama seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda dan tidak ada yang akan melepaskan dari tangan mereka. Ini bukan lelucon, ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya. Inilah yang akan terjadi di dunia setelah pengangkatan gereja. Kita berteriak dan berkata pada orang-orang, bertobatlah. Karena hari-hari mendatang akan sangatlah berbahaya. Jadi mohon beri kami urutan kronologis kejadian yang tepat setelah pengangkatan. Kapan gereja akan dikeluarkan dari bumi? Bangsa Yahudi akan tetap tinggal di muka bumi dan akan mulai mengalami kesengsaraan. Dan semua bangsa yang ada di sini. Apa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja? Bahkan, jika cepat, apa yang akan terjadi? 7 tahun itu dibagi menjadi apa? Siapa saja karakter yang akan muncul? Agar kita tahu bagaimana alur ceritanya. Apa yang akan terjadi saat ini jika Kristus akan datang sekarang? Apa yang menanti bumi? Jadi Kristus datang hari ini, pada saat ini. Apa yang menanti bumi sungguh menakutkan. Sampai-sampai kita baca bahwa manusia akan mencari kematian dan tidak akan menemukannya. Hal ini tidak mudah bagi Alkitab. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan demikian, bahwa orang tidak akan menemukan kematian di masa depan. Apa yang akan terjadi adalah orang-orang telah kembali ke tanah itu sekarang. Mereka ingin bangun bait suci dan ini sulit. Jadi mereka akan membuat perjanjian dengan seseorang siapa yang akan mengambil kepemimpinan dunia, yaitu akan menjadi binatang buas di masa depan. Mereka akan mengadakan perjanjian dengannya agar ibadah mereka dapat terlaksana. Namun Tuhan tidak mau mendengarkan mereka dan api tidak akan membakar korban-korban mereka. Tapi nabi palsu akan datang pada pertengahan 7 tahun. Nabi palsu itu adalah orang Yahudi. Nabi Dia akan palsu keluar dari ini orang Yahudi. adalah pemimpin Israel. Dan orang ini akan dirasuki setan dan dia akan memberinya kuasa dan dia akan menunjukkan keajaiban untuk menipu jika mungkin bahkan orang pilihan. Dia akan mendatangkan api dari surga. Pada waktu itu, apa yang disebut kekejian yang membinasakan dalam Matius 24 ayat 15 akan digenapi. Ketika patung binatang itu akan didirikan di tengah-tengah bait Allah. Dan setiap orang akan diperintahkan untuk sujud pada patung ini dan pada patung ini, dan siapa yang tidak sujud akan dibunuh. Tidak ada kebebasan beragama di sini, juga hak asasi manusia. Lupakan semua ini setelah pengangkatan. Ini akan menjadi hari yang sulit seperti yang kami katakan 7 tahun kesengsaraan. Tapi dibagi menjadi 2 bagian, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun berikutnya. Yang membedakan kedua bagian tersebut adalah pada pertengahan minggu, yaitu 7 tahun. Setan akan turun dari surga ke bumi dengan murka yang besar. Pada saat itu akan terjadi murka Allah. Dan kemarahan setan dan kemarahan manusia. Jadi bayangkan Tuhan marah, setan marah, dan manusia marah. Hari-hari gelap seperti yang telah kita katakan. 3,5 tahun kedua adalah kesengsaraan besar. Setelah itu Kristus akan datang. Dan di akhir kesengsaraan besar, pertempuran yang sedang kita bicarakan, pertempuran Armageddon akan terjadi. Pertempuran Harmagedon ada pesta di dalamnya. Saya percaya Alkitab menyebut sesuatu, Raja Utara dan yang lainnya, Raja dari Selatan. Mereka adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam perang ini. Mohon berikan beberapa ciri Raja Utara atau Asyur. Siapakah yang akan terlibat dalam peperangan ini, Perang Harmagedon? Yang dimaksud dengan utara adalah utara bumi, utara Israel.
Yang mungkin Irak dengan Suriah dalam aliansi dengan Iran dengan Hizbullah di Libanon. Aglomerasi ini akan menjadi raja di utara. Raja selatan adalah Mesir. Hal ini disebutkan secara rinci dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 bagian terakhir dari pasal tersebut. Oke, jadi ini adalah pertempuran Armageddon. Dan orang-orangnya seperti yang dikatakan dalam Alkitab, Yerusalem akan diinjak-injak oleh orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya Alkitab menjelaskan hal ini di akhir pasal ke-25. Lihatlah kegelapan dan kesedihan, dan terang menjadi gelap karena awan. Seperti ini bumi nantinya, di bawah kesengsaraan yang besar. Saudara Ya. Yosef, pembicaraan tentang kesengsaraan besar itu sulit. Ya. Dan berbicara tentang bangsa dan kejahatannya sangatlah sulit. Benar. Tetapi jika kita ingin memulai dan membicarakannya, dalam tahun meninggalnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk. Dalam tahun meninggalnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Pertama, judul apa yang Anda berikan untuk pasal 6 ini? 3 visi atau 3 penglihatan. Karena kita melihat di pasal 1 ada penglihatan, di pasal 2 ada penglihatan, dan di pasal 6 ada penglihatan, jadi ini adalah ketiga penglihatan. Visi ketiga ini dibagi menjadi 3 bagian. Secara berkata penglihatan dari atas, visi dari dalam, visi universal. Atau jika saya memberi nama berbeda, surga, keselamatan, penghakiman. 4 ayat pertama memberitahu kita tentang surga. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ayat berikutnya, visi batin atau keselamatan. Keselamatan karena salah satu serafim terbang dan menyentuh bibir Yesaya dengan batu bara dari mezbah. Bagian terakhir penghakiman atau penglihatan universal. Pergilah dan beritahukan kepada orang-orang ini, dan sebenarnya pesan ini sulit. Baik, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan diskusi. Saudaraku yang terkasih, bahkan jika Anda memutuskan untuk mencintai dosa, Tuhan tidak akan surut dalam kasih-Nya kepada Anda. Tapi Anda harus melaksanakan penghakiman dan hukuman. Kemarahan Allah timbul dan semakin besar terhadap umat-Nya. Dia telah mengulurkan tangannya terhadap mereka. Jika orang-orang zaman dahulu datang kepada Tuhan dan menaruh kepercayaan mereka kepadanya, Dia akan menyelamatkan dan melepaskan mereka. Benar bahwa penghakiman Allah dinyatakan dalam kitab Yesaya, tetapi kasih karunia-Nya juga melimpah. Keadilan Tuhan dan kasih karunia-Nya tidaklah berkontradiksi dan bertentangan. Barang siapa bersikeras untuk terus berbuat dosa dan bertekad untuk menolak rahmat Allah, pasti akan merasakan arti keadilan Tuhan dan arti penghakiman-Nya. Itulah sebabnya saya mengundang Anda untuk merasakan anugerah penyelamatan-Nya. Saudara Yosef, ayat 1 pasal 6 dimulai dengan mengatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Pertama-tama mohon berikan gambaran tentang Raja Uzia. Dia adalah seorang raja yang saleh. Faktanya dengan terbenamnya matahari dari raja ini, matahari Yehuda telah terbenam. Tidak ada raja yang akan datang yang mengembalikan kejayaan dan kehormatan kerajaan Yehuda setelah Raja Uzia. Memang benar ada seorang raja yang saleh, Hizkia. Dan memang benar ada raja saleh lainnya, Yosia. Melainkan kerajaan di bawah pemerintahan kedua raja itu tidak berada dalam kejayaan dan kehebatan pada zaman Raja Uzia. Dia mendapat pertolongan yang luar biasa seperti dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Jadi dia adalah orang yang sukses dalam segala hal. Di bidang pertanian, dalam perdagangan, dia adalah orang yang sukses. Dan dia menghidupkan kembali bangsa melalui kebangkitan besar. Tapi kekurangan manusia adalah ketika dia berhasil, dia melupakan dirinya sendiri. Jadi dia ingin pergi ke tempat suci untuk membakar dupa. Dan raja tidak diperbolehkan untuk melakukan Pekerjaan para ini. imam. Ini pekerjaan para imam. Tetapi rupanya dia melihat raja-raja bangsa-bangsa, mungkin orang Mesir raja masuk ya. Mereka menyembah apa saja. Tetapi Anda menyembah Allah yang benar. Bagaimana Anda bisa berasimilasi dengan bangsa-bangsa hai Uzia? Ternyata akibatnya dia terkena penyakit kusta. Dan dia tinggal di rumah penderita kusta dalam pengasingan sampai hari kematiannya. Visi yang kita baca di bab 6 terjadi pada dalam tahun matinya Raja Uzia. Seolah Tuhan sedang memberitahu Yesaya, orang ini tidak bisa menjadi raja dan pendeta, tapi saya memiliki raja dan imam yaitu Mesias. Ketika dia datang, seperti yang kita baca dalam Zakaria pasal 6, ia akan menjadi imam di atas tahtanya. Jadi seorang imam di atas tahta.
Bagaimana seorang imam bisa duduk di atas tahta? Itulah Mesias. Karena dia adalah raja dan imam. Raja dan imam. Benar. Pasti hadirin punya pertanyaan, kita akan jawab pertanyaan dari hadirin. Kita telah mendengar bahwa semua orang yang menolak untuk sujud kepada binatang itu atau kepada nabi palsu akan dibunuh. Akankah ada orang yang bukan Yahudi yang menolak untuk sujud? Atau apakah mereka hanya akan menjadi orang Yahudi saja? Apakah mereka semua akan dibunuh? Baik, Anda telah menunjukkan Saudara Yosef dalam kata-kata Anda bahwa ada satu pemaksaan untuk menerima binatang buas dan tanda itu. Dan ada orang-orang yang mau menerima dan ditandai, ada pula orang-orang yang menolak dan dibunuh. Pasti ada pihak yang menolak dan mereka akan kabur. Kami ingin tahu bagaimana peristiwa tersebut akan berlangsung. Adapun tandanya ada yang mau menerima dan ada pula yang menolak. Bagi yang mau menerima, kita baca di kitab Wahyu pasal 14. Kata-kata ini mulai dari ayat 9 dalam Wahyu 14. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Jadi ini adalah salah satu kelompok yang akan menerima nilai tersebut. Dan akhir hidupnya mengerikan. Tapi ada kelompok yang akan dibunuh. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Ada kelompok ketiga yang tidak disebutkan di sini, yaitu kelompok yang tidak menerima tanda tersebut tetapi mereka akan melarikan diri. Benar. Kita baca tentang mereka dalam apa yang Tuhan katakan dalam Matius 24 jika Anda melihatnya. Kekejian yang membinasakan tempat suci. Lari, Kabur. biarkan pembaca lari, jadi segera setelah Anda menemukannya, jangan menunggu sampai mereka bersulit Anda dan mengusir Anda. Segera lari. Faktanya, Tuhan bicara di sini dalam bahasa yang sangat sulit. Ketika dia bersabda, janganlah seorang pun turun untuk mengambil pakaiannya. Melarikan diri tanpa pakaian lebih baik daripada mengambil pakaian untuk menutup diri. Dan kamu akan ditangkap. Saya teringat kejadian yang terjadi pada 11 September. Insiden terkenal di mana tidak ada keselamatan dalam hitungan jam, tapi dalam hitungan menit dan mungkin detik. Dia yang tidak punya waktu untuk melarikan diri secara cepat lari ke bawah. Dari gedung ini yang runtuh meninggal, ribuan orang meninggal. Jadi dia ingin memberitahu kita bahwa ini sangat serius. Segera setelah Anda menemukan kejadian yang membinasakan, larilah. Mereka akan melarikan diri dan mereka akan pergi kepada orang-orang dan memberitakan Injil Kerajaan Di negara-negara yang mengelilingi tanah di negara Israel. sekitarnya. Dan hasilnya juga akan menjadi salah satu dari dua hal. Ada orang yang mau menerima Injil. Dan ia adalah domba di sebelah kanan. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, mewarisi kerajaan yang dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan. Karena ketika kau lapar dan kamu memberi aku makanan. Mereka akan menerima Injil dan mendukung orang-orang yang lari. Tepat, ini tidak mendukung, ini bukan berarti Anda menerima Injil dan kemudian mengatakan saya tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Namun dengan menerima utusan-utusan itu seperti Rahab. Kota ini hancur, tapi saat Rahab menerima dua utusan itu dan buat mereka keluar melalui jalan yang berbeda, dia membuktikan imannya. Bukankah dia dibenarkan karena perbuatannya ketika dia menerima utusan itu dan mengirim mereka keluar melalui jalan lain? Jadi siapapun yang mau menerima utusan-utusan itu akan menjadi bukti nyata kebenaran iman mereka. Ini adalah domba di sebelah kanan. Adapun yang lainnya yaitu orang-orang yang tidak mau menerima saksi-saksi itu. Itu adalah kambing di sebelah kiri yang ujungnya adalah api abadi. Yang paling hina di antara saudara-saudaraku adalah orang-orang Mereka Yahudi yang tersisa. melarikan diri. Sisa-sisa Benar. yang melarikan diri dari binatang dan nabi palsu Bagus. itu. Saya kira orang-orang yang melarikan diri pada waktu itu adalah bangsa-bangsa di sekitar tanah Israel. Apalagi banyak yang akan datang ke Mesir dan banyak yang akan pergi ke Asyur. Dan Tuhan akan dikenal di Asyur dan juga Mesir, dan bangsa itu akan diberkati, yaitu penduduk Mesir dan penduduk Asyur bersama Israel. Yordania juga, mereka akan pergi ke Yordania. Ketika kita baca di pasal 15, kita akan melihat ada orang yang mengungsi ke tempat itu. Benar, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Saya punya pertanyaan, izinkan saya kembali ke pasal 6. Pasal 6, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya perlu komentar Anda mengenai pemandangan Tuhan dalam keagungannya ini. Dia yang mulia saat dia duduk di singgasana dan serafim di sekelilingnya. Faktanya saya bisa melihat gambarnya di sini dari
Tritunggal Maha Kudus. Kita akan mendengar serafim berkata, kudus, kudus, kudus. Namun ketika Anda kembali ke Yohanes pasal 12, mulai dari ayat yang ke-37, dia memberitahu kita bahwa Yesaya mengatakan ini, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Dan apa yang kita baca di akhir pasal ini, Yesaya mengatakan ini ketika dia melihat kemuliaannya. Kemuliaan Kristus dan berbicara tentang dia. Jadi yang duduk di atas tahta, tinggi dan tinggikan di sini adalah Itu adalah Yahweh. Kristus. Ya, itu adalah Kristus. Jawaban ini sesuai Yohanes pasal 12 mulai dari ayat 37. Ya. Dan kemudian ketika Anda membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 28, ayat yang ke-25, kita baca Roh Kudus berbicara dengan benar melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang kita mengatakan, mendengarnya kamu akan mendengar tapi kamu tidak akan mengerti. Jadi kata-kata ini juga dianggap berasal dari Roh Kudus. Dan di sini kita melihat adegan yang menggambarkan Yahweh Adonai untuk kita. Adalah hal yang sama yang beritahu kita tentang Kristus. Karena dia adalah Yahweh Adonai. Dia sendiri adalah Roh Kudus karena Roh Kudus adalah Yahweh Adonai. Tentu kita sedang mempelajari Alkitab, jadi kita perlu mengetahui apa maksud dari bagian-bagian Alkitab. Saat kita mencapai di atasnya berdiri serafim. Mohon jelaskan dan deskripsikan siapa serafim itu. Siapakah mereka? Sejenis peringkat malaikat. Dan kata serafim berarti yang terbakar atau sebagaimana kita membaca yang menjadikan malaikat-malaikatnya roh, menteri-menterinya menyala dalam api. Kata serafim berarti membakar atau menyalakan api. Jadi itulah gambaran malaikat cahaya. Tampaknya pelayanan mereka adalah pelayanan kasih karunia seperti yang akan kita pahami dari sisa pasal ini. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Ada tingkatan lain yang disebut kerub. Kerub-kerub ini adalah malaikat penghakiman. Ketika Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden, dia meletakkan seorang kerubim memegang pedang yang menyala-nyala yang menghalangi pendekatan pada pohon kehidupan. Jadi kerub adalah malaikat kebenaran. Sedangkan serafim adalah malaikat rahmat. Tuhan punya kebenaran dan kasih karunia. Dan hal ini tidak bertentangan. Tetapi kerub-kerub mengkhususkan diri pada kebenaran dan serafim mengkhususkan pada kasih karunia. Anda telah mengatakan bahwa, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di sini dibicarakan Tritunggal. Ya. Di manakah implikasinya terhadap Tritunggal? Apakah karena pengulangan kata kudus, kudus, kudus? Seperti telah kita katakan ketika kita membandingkan Yesaya 6 dengan Yohanes 12 dan Kisah Para Rasul pasal 28, kita akan melihat Tritunggal. Juga Tritunggal kudus, kudus, kudus karena Bapa itu kudus. Seperti yang Kristus katakan dalam Yohanes 17, Bapa suci. Dan anak itu kudus, yang kudus yang akan dilahirkan itu akan dipanggil anak Allah. Dan Roh Kudus kamu telah Roh Kudus yang dimateraikan dijanjikan. dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah indikasi dari Trinitas tentu saja. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Sekarang kita akan mengevaluasi bersama hadirin. Saya ingin seseorang memberikan ringkasan singkat dalam waktu maksimal 1 atau 2 menit tentang apa yang akan terjadi di bumi setelah pengangkatan gereja. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi akan mencoba membangun bait suci di Israel dan ini akan sangat sulit sehingga mereka membuat perjanjian dengan seorang pemimpin dan mereka akan benar-benar membangun bait suci dan mereka akan berusaha mempersembahkan korban tetapi api tidak akan menyala pada korban itu dan mereka akan berada dalam situasi sulit sehingga mereka akan menjalin ikatan dengan nabi palsu dan dia adalah orang Yahudi yang memiliki kekuatan setan dan dia adalah mampu memberikan api di atas pengorbanan tersebut. Tapi kemudian dia akan membuat sesuatu yang disebut kekejian yang membinasakan. Patung binatang buas dan gambar binatang. Dia akan membangun patung untuk dirinya sendiri dalam kuil dan bertanya, patung binatang buas, gambar binatang di kuil. Mereka yang menolak untuk sujud, bagaimanakah nasib mereka? Mereka yang menolak untuk sujud akan dibunuh, namun mereka akan dihormati Tuhan atau mereka akan melarikan diri. Dan ketika mereka melarikan diri, mereka akan menginjil negara-negara di sekitar mereka dengan pesan kerajaan. Dan beberapa dari negara-negara ini akan menerimanya sebagai bukti keimanan mereka terhadap pesan mereka. Memang, gambaran paling jelas ada di Matius 25 ketika raja akan duduk di tahtanya dan akan ada domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan yang paling hina di antara saudara-saudaraku yang mewakili bangsa yang lari dari muka binatang buas dan nabi palsu. Saudara Yosef, Anda punya komentar tentang jawabannya? Itu bagus. Lalu saya ingin tahu pihak-pihak dalam pertempuran yang disebut dalam pertempuran Harmagedon itu. Adakah yang tahu siapakah yang terlibat dalam pertempuran tersebut?
Pihak dalam pertempuran akan menjadi raja utara negara-negara yang mengelilingi Israel. Di sebelah utara tanah Di Israel. sebelah utara tanah Israel. Dan pihak kedua adalah raja selatan, yaitu Mesir. Mesir dan sekutunya. Mesir dan sekutunya. Benar, dan ini adalah kesengsaraan yang sangat berat dan perang yang sangat keras di mana Yerusalem akan diinjak-injak oleh orang bukan Yahudi. Saudara Meskipun Yosef? ini benar, tapi Armageddon khususnya, semua orang di dunia dan semua raja di bumi. Tidak ada orang yang dikecualikan, semua orang akan mengirim orang-orang dalam pertempuran ini yang memang akan menjadi perang dunia. Jadi ini memang perang dunia. Dunia. Perang dunia. Ya. Pembicaraan di awal kitab Yesaya pasal 6 tentang Raja Uzia, kita ingin tahu siapakah Raja Uzia dan apakah yang dilakukannya. Dia adalah raja yang saleh, tetapi di hari-hari terakhirnya dia membuat kesalahan besar. Dia masuk ke kuil dan dia ingin membakar dupa atau melakukan pekerjaan para imam, dan ini seharusnya adalah kesalahan besar. Dan Tuhan menghakimi dia dan dia harus menghabiskan sisa hidupnya dengan menderita penyakit kusta. Benar, benar. Dan pada akhirnya, dengan kematian Raja Uzia, zaman keemasan dari raja terakhir yang saleh, dari Raja Yehuda berakhir. Saudara Yosef, Tepat. benar? Matahari kerajaan dan kejayaannya terbenam setelah kematian Uzia. Benar, baik. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. Kita Tuhan lanjutkan memberkati diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, apa yang kita dengar di episode hari ini bukanlah skenario yang ditulis oleh manusia. Itu bukanlah skenario film yang dibuat orang untuk membuat film aksi, namun inilah takdir yang menanti umat manusia. Inilah yang sesungguhnya akan terjadi. Ketika gereja dikeluarkan dari bumi, mungkin hari ini ketika kita sedang berbicara, Kristus akan datang dan mengambil orang-orang yang benar-benar percaya. Dia mengambil gerejanya. Maka roda peristiwa akan bergulir. Akan ada kejadian-kejadian mengerikan di muka bumi ini. Umatnya di dunia akan mengalami kesengsaraan yang besar. Beberapa orang yang galak dan tidak suci akan muncul. Si binatang buas yang merupakan pemimpin politik barat dan nabi palsu yang merupakan pemimpin agama dari tanah Israel dan sekutu. Namun kita akan mengetahui bahwa ada kesengsaraan yang akan menimpa bumi ini. Dan akan terjadi perang sengit di tanah Israel dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Dan ketika peristiwa pertempuran Harmagedon, perang dunia akan dimulai. Akan ada kejadian yang mengerikan. Bagaimana Anda bisa menghindarinya? Adalah dengan menerima Kristus sekarang. Saya baru saja mengatakan bahwa gereja akan dikeluarkan dari bumi. Dan gereja tidak akan melihat kesusahan besar apapun. Anda dapat melarikan diri dari murka yang akan datang ketika Anda menerima Kristus. Anda melarikan diri dari murka yang akan datang ketika Anda menemukan perlindungan. Di kayu salib ketika menerima Kristus, Anda akan menjadi bagian gereja yang diangkat Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode mendatang dan peristiwa Yesaya pasal yang ke-6. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.